Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Gimana ini hari ini? Tadi udah sarapan belum? Enggak, udah sarapan. Udah sarapan. Ini dari mana hari ini? Tadi dari kantin Pro Refreshing Tea. Mau refreshing kan? Kok perlu refreshing? Karena kan tadi bisa cek Oh gitu. Oke. Ya, mungkin sebelum kita mulai kita ngobrol hari ini, saya juga tadi dapat laporan ini kan katanya mau ketemu saya gitu kan. Jadi kita mulai dulu dengan doa dulu ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus saya ingatkan sekali lagi, sama kayak sebelumnya, insya Allah antum bebas nanti menyampaikan apa yang menjadi keluhan antum, apa yang menjadi permasalahan antum silakan. Karena insya Allah ini sifatnya rahasia. Jadi tidak ada data yang akan keluar selain dengan pembicaraan kita ini. Kita berdoa aja yang tahu. Dan saya minta tolong untuk keterbukaannya ya, biar kita menyelesaikan masalahnya. Oke, tadi udah sarapan ya? Cuman habis kena MTK langsung. Iya. Apa materi apa tadi? Materinya Matrix Psychology. Matrix. Ustaz siapa? Alfian. Ustaz Alfian. Oke, udah nyaman ya videonya ya? Oke, bisa diceritakan mungkin ada apa untuk sesi kita yang sekarang? Saya cuma pengen bahas nilai rapor saya aja sih, Kak. Nilai rapor yang kemarin sebelum kita liburan itu. Iya. Gimana? Kenapa nilai rapor? Jujur sih ya kurang memuaskan aja sih. Oh gitu. Kenapa nggak memuaskannya itu seperti apa? Mungkin nilainya aja sih. Oh nilainya. Jadi antum merasa kalau itu belum mencapai target antum pribadi gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu mungkin nanti kita akan lihat ya nilai-nilai terakhir antum di rapor itu berapa. Ini nanti arahnya apa? Harapan antum itu setelah kita ngobrol itu nanti antum? Mungkin Ustaz ada sugesti saya perlu ngapain kah, atau dari kegiatan saya, atau perlu les atau bimbel. Oh gitu. Oh berarti dengan harapan antum datang ke sini itu untuk mencoba untuk memperbaiki itu. Dan harapannya nanti di akhir itu udah nggak sedikit lagi ya. Oke. Nanti ada hubungannya dengan penjurusan nggak kira-kira? Emang saya juga perlu bahas nilai yang emang signifikan untuk penjurusan. Iya. Kedepannya itu ya? Iya. Oh, oke, berarti kita sepakati ya. Mungkin dari sesi kita ini nanti insya Allah kita sepakati waktunya kurang lebih entah 30 atau 45 menit kita batasi di situ dan nanti tujuannya kita ketemu dulu masalahnya, gitu kan ya. Terus nanti kita menemukan kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam proses itu di semester yang sekarang. Karena aku lihatnya benar ya dari semester yang kemarin kan ya. Iya. Ingin melakukan perbaikan itu kan ya. Nah, kemudian nanti ada nggak hubungannya dengan penjurusan untuk kedepannya ya? Iya. Mungkin untuk mulainya, itu silakan mungkin bisa ceritakan dulu. Kemarin ketika tadi kan udah ngomong menyampaikan kalau nilainya itu belum mencapai target. Apa sih yang membuat kemudian berpikir itu kalau oh ini perlu diperbaiki? Ya, kalau untuk perbaikan nilai kan emang nilai penting untuk studi lanjut nanti kalau keluar. Jadi emang mau saya perbaiki aja biar mungkin bisa SNBP atau eligible portfolio itu bagus ya. Oh gitu. Jadi emang benar-benar kayak atas insight kesadaran sendiri kalau wah ini belum nih gitu. Jadi perlu untuk persiapan kalau memang nanti bisa dipakai untuk lanjutan ya, terutama untuk nanti ya apa pendidikan lanjutannya ya. Iya. Sudah sempat lihat rapotnya berarti kan ya? Mungkin coba kita lihat ini dulu ya, gimana aksesnya apa rapot itu. Sama mungkin ada ngobrol nggak sama orang tua kemarin ketika ngobrol masalah rapot itu? Saya cuma dibilang kalau ini dimarahin banget. Gimana juga? Gimana? Saya ya dibilang, ibu saya bilang, kenapa nilainya begini dan pokoknya harus dijelaskan. You cannot even count. So ya gitu saya disuruh Pak Saleh sama saya juga
ya tapi ibu saya itu bilangnya I will support you to whatever you want to do as long as it's for academic. Jadi ya Oke. Oh berarti alhamdulillah ya, meskipun orang tua yang tadi kamu bilang marahi sampai seperti itu, menganggap ini gimana kamu dengan matematika kamu, model kamu pengen, bener ya mau pengen masuk ke bisnis ya, bisnis atau ekonomi lah, bisnis ya, berarti arahnya ke arah bisnis tapi dengan ilmu matematika segitu gitu ya, disuruh lah gitu, macam-macam, kemudian ada insight juga ya, ada gitu ya, oke, berarti emang inilah bagus lah, tapi orang tua yang marah tapi tetap support apapun asalkan itu memang untuk kebutuhan. Nah ini udah dapat kita kan ya, di sini ada, coba kita lihat bareng ya. Kalau dilihat dari hasil kemarin kan mungkin yang memang betul harus dipertimbangkan, iya memang ya di nilai matematika. Kalau dari tadi kan jurusannya manajemen bisnis ya, yang bisnis. Kalau rencana di mananya belum tahu ya, udah menteri atau apa? Udah sih Keluar negeri. Negara sih Prancis, kotanya antara Strasbourg itu memang Jerman tapi di Prancis, atau di Paris itu sendiri. Sekolahnya dulu udah dapat ada estek atau panjangannya sih École Supérieure Sciences Économiques Commerciales atau yang Strasbourg École de Management de Strasbourg itu namanya. Oh, berarti kalau dari sini aku sebenarnya udah cari banyak ya untuk masalah kampusnya. Jadi kan berarti itu kampus khusus untuk ekonomi ya. Dan memang ada keinginan di Prancis ya. Oke, berarti kita lihat ya kalau dari atas dasar kebutuhan itu kan dan itu keluar negeri nih. Berarti nah kita lihat dulu lah apa namanya nilainya dulu ya. Misalnya di nilai MTK yang memang ini kan masih kurang ya, terus ada nilai ekonomi. Sebenarnya ekonominya sudah bahkan iya bahasa Inggrisnya memang ya yang terbaik ya dari semua mapel dan juga ekonomi itu udah benar-benar kayak menunjukkan memang antum ini kepingin ini ya saya memang ke manajemen bisnis banget gitu. Sebenarnya ekonomi saya nggak pernah puas juga sih Dengan atasnya ya saya ini kalau aku minimal 91 ke atas. 90 ke atas sebenarnya. Ini kan sebenarnya juga ada nilai sosiologi ini penting sebenarnya untuk Ya. penunjang itu ya. Oke, kita akan ngomongin masalah itu dulu. Kita kelompokkan dulu yang ini. Kira-kira selama 2 semester kemarin ke belakang itu merasa kesulitan sebenarnya yang sangat berat itu malah di apa sih sebenarnya? Dan urusan itu sendiri maksudnya kayak kan itu besar itu mungkin emang dari dulu saya nggak suka MTK jadi saya nggak terlalu serius belajar tapi untuk kayak mesti bolak-balikin angka kayak dari aksesnya sama dengan itu harus dibawa dari positif negatif habis itu yang tinggal coret-coret dari apa sih desimal kalau saya namanya itu kurang ngerti. Basicnya saya paham, konsepnya saya paham, tapi kalau menurut saya disuka pun nggak susah. Sebenarnya kalau misal saya lagi follow up sama guru yang lagi jelasin bedah rumus, bedah soal, sebenarnya saya ngerti setiap step yang diambil. Kok bisa gitu ya, saya ngerti di situ. Tapi saya susah banget ngafalin rumus, ngafalin cara itunya, dan saya juga kan agak ragu-ragu apakah step ini benar atau salah gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya memang dari kecil itu udah menyadari ya kesulitan di MTK itu memang kelihatan. Cuman tadi kan aku menyebutkan ya panjang tuh prosesnya dari mulai SD sampai di SMA. Mungkin paham, tapi begitu kena rumus lupa ingat. Biasanya kayak apa ya tadi gitu kan. Mungkin belum sampai yang paham. Oh ini pakai rumus yang ini gitu. Cuman sebenarnya kalau menghafal sendiri pada pelajaran yang lain, misal kayak anggaplah di bahasa Inggris sendiri kan berarti ada hafalan kan ya. Kita kan mengenal vocab dan lain sebagainya. Itu kenapa kok jadi menurut dia itu lebih terasa mudah dengan menunjukkan angka segini kan berarti termasuk yang Kalau secara personal kan emang saya dari dulu ngomong pakai bahasa Inggris mungkin emang udah terbiasa. Dia sudah udah pasti tahu oh ini berdasarkan apa dia tahu rumus aslinya gimana. Dan kalau misalnya ngambil dari ekonomi, hitungan ekonomi itu nggak berhuruf-huruf dan nggak ber XYZ juga. Jadi kalau secara logika 3 patologi kan biasanya benar sih. Oh nggak ada nilai astrologinya ya biasanya itu kayak dilambangkan dengan ini itu yang kadang membuat bingung ya.
Iya. Nanti bisa kita lihat sih dari hasil kemarin kita kan pernah ada tes psikotes ya masalah itu. Mungkin di situ juga ada pengaruhnya kenapa sih kok sulit memahami matematika. Tapi kalau untuk sejauh sampai sekarang, sampai semester 2 kemarin akhir kelas semester 2 kemarin itu sudah melakukan apa untuk setidaknya memperbaiki? Kan aku harusnya udah paham tuh ini kendala di awal tuh. Kira-kira apa? Udah melakukan hal apa aja? Saya palingan ya baca-baca catatan pas pertama, habis itu juga beneran coba follow up dan habis itu coba step by stepnya. Tapi kalau sejujurnya kan saya lihat orang-orang sini tuh cara praktik akhirnya emang caranya dilatih gitu kan, ada soal sendiri. Betul. Soal kalau dari PR tidak saya dapat, tapi kalau soal secara tersendiri saya juga bingung kayak pelatihnya gimana. Maksudnya saya coba beli soal sendiri tiba-tiba akhirnya juga gak pas, makanya gak cantik, ini juga antara gak terlalu lanjut atau malah gak bisa solve. Terus juga mungkin kan ada di sini keterampilan waktunya ketat ya. Oh gitu. Oh, jadi ada dua hal ya bahasanya itu kayak ya benar memang ada soal yang diberikan, tapi ketika aku mengulang dengan angka yang baru atau apa itu aku nggak yakin ini berlaku juga nggak dengan angka yang ini gitu kan ya. Dan yang kedua adalah karena padatnya waktu tadi ya ketika mungkin sekolah di sini dengan kegiatan aktivitas yang lain. Tapi untuk dari ini kan kamu semester 2 ya, cenderung naik nggak dari semester 1? Kalau ini sih Naik ya, kalau dilihat ini ya. kalau dari sisi MTK saya kurang tahu, tapi dari SPKM naik sih. Kalau di MTK keyakinannya Stabil dulu. stabil, lebih cenderung menurun berarti ya. Karena mungkin yang di semester 2 materi lebih ini ya. Tapi start juga itu kalau maksudnya yang saya dijelasin sama guru, kalau saya dijelasin saya kalau start itu ngerti malah ya. tapi kalau saya disuruh soal pertama kan saya tidak ingat rumusnya gimana, terus saya juga bisa jabarin. Sama ketiga ya saya problem isinya apa kayak gitu juga gak ya gitu sih. Oh gitu. Jadi ya benar ya, berarti kayak yang tadi itu kan benar. Tentu ketika guru menerangkan paham secara memang apa yang dijelaskan. Tetapi ketika ada implikasi sebuah ibaratnya dibalik lah gitu ya, dari mungkin angkanya dijadikan belakang, artinya mencari faktor X-nya yang di depan tadi gitu kan, itu yang kemudian benar dari caranya. Oke, berarti insya Allah kita ketemu. Coba kita cari data ini ya, apa namanya, hasil psikotes yang dulu gitu. Baik. Oke, sebentar saya cari ini dulu. Nah ini udah. Oke, bisa dilihat ini. Ya, masih ingat ini dulu pernah kita sampaikan sebelumnya kan ya, bagaimana di sini kita tidak usah fokus dengan nilai IQ-nya. Alhamdulillah memang kalau dari sisi IQ itu mumpuni sebenarnya untuk bisa memahami. Terbukti dari tadi kan ada 2 nilai yang dimana apa namanya kalau dari nilai terus ada dalam yang lain itu kan antum sebenarnya udah paham ya. Nah, ya. Ini dari kebukti dari nilai bahasa Inggris, terus apa namanya, ada sejarah yang menurutnya angkanya itu udah bagus gitu loh. Berarti kan memang dari segi kemampuan anda itu bisa itu dari ke apa namanya kemampuan. Nah di sini kemudian menunjukkan kalau bahasanya benar nih, antum bisa berpikir secara konkret kan dari bahasa ya. Gitu. Jadi memang sangat mendukung ini kesekian sekali kalau dalam segi bahasa itu memang sangat mendukung. Terus berpikirnya itu bisa logis
Nah, cuman memang membayangkan secara abstraksi padahal di numbering sama di apa namanya imajinasi mungkin kalau penggambaran apa itu udah mampu sebenarnya itu nggak jelek-jelek sekali gitu. Cuman makanya tadi terbukti ketika aku menjelaskan, antum paham. Cuman ketika berpikir secara abstrak atau misal itu dibalik atau bagaimana itu agak bingung. Nah itu yang memang perlu harus dilatih sih. Makanya di sini kan konotasinya kan masih kurang gitu. Sebenarnya kalau kurang di sini itu bisa sekali dengan kemampuan antunya sekian harusnya itu bisa menunjang itu. Ini hanya faktor kayak mungkin pengulangan, kebiasaan dan sebagainya gitu. Nah kira-kira nih untuk kedepannya gitu. Nah ini kan ada juga nih dari potensi akademik ini. Sebenarnya itu mampu secara matematika memadai, gitu kan? Cuman memadai itu bukan yang baik dalam pengertian baik ya. Gitu. Dan baik menurut di sini kan ada dua nih. Sosiologi yang bisa dimasukkan maksudnya sosiologi sama ekonomi. Gitu. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau tadi aku kepingin ada gambaran manajemen bisnis Itu baik, baru di bawah itu memadai juga. Iya, memadai itu ibaratnya kayak kita dalam proses seandainya untuk diberikan perlakuan atau apa itu bisa. Gitu. Karena memang kembali kayak tadi secara kemampuan intelijensi yang itu bisa. Gitu. Ya. Oke. Kemudian apa namanya kira-kira nih untuk kedepannya? Antum apa? Antum perlu kira-kira antum yang antum perlukan itu apa? Menurut saya sih mungkin les biar lebih banyak latihan juga dan ya mungkin juga harus konsisten untuk latihan juga jelas. Tadi kan tapi antum menyampaikan ini ya apa namanya bahwasannya kalau ada jadwal gitu. Seandainya kalau kita melakukan satu aktivitas ini juga harus dilihat dulu seperti apa nantinya akan aktivitas ini akan mengganggu aktivitas yang lain kan gitu. Coba mungkin kita akan bermain jendela ya, bahasa itu jendela aktivitas dimana nanti antum itu membagi ada dua poin. Poin yang pertama nanti antum tuliskan seperti apa sih kegiatan selama di luar sekolah yang merupakan menurut antum itu jadi beban gitu di luar jam pelajaran sekolah. Jadi misal kita kan sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 3 ya. Nah di luar itu kira-kira apa sih yang membebankan gitu padatnya itu atau memang kalau memang ada hal di dalam sekolah yang memang menurut antum itu sangat membebani nggak masalah, tinggal dituliskan aja. Nah nanti di part yang nomor 2 kita buat yang namanya jendela aktivitas. Antum bisa menuliskan di sini itu yang memang dekat, penting ya, penting dalam waktu dekat. Nah, yang sebelahnya adalah penting dalam waktu Masa depan. jauh, iya masa depan. Ya. Karena kan kita pakai istilah depan, kalau dekat ya. Yang di sini tidak seberapa, tapi memang konsep masih perlu itu, tidak seberapa penting, tapi dekat, perlu segera, tapi dekat. Misal nih, antum tadi kan perlu ke Prancis, akhirnya perlu tuh belajar bahasa Prancis kan, tapi kan sekarang masih naik kelas 11 tuh, ya kan? Jadi mungkin akan bisa lah nanti sambil jalan. Gitu. Ada yang tidak seberapa penting tapi jauh. Tapi memang sebenarnya itu perlu, tapi masih bisa lah nanti ya kayak gitu. Ini yang coba yang bahasa Prancis. Bisa nggak? Mungkin kita batasi aktivitas yang menurut antum berat aja memberatkan itu. Coba. Kalau untuk nomor 1 itu beban atau beban tapi juga menjadi kewajiban. Iya, beban istilah itu beban yang memang kewajiban, gitu. Yang kewajiban. Oh yang nomor 1 kan, itu hanya listnya aja. Nanti tinggal kita tarik di nomor 2 itu ini masuk kotak yang mana. Gitu. Kalau misalnya saya taruh halakoh itu masuk ke? Nggak masuk. Kan ini kan versi apa? Ya. Apa yang ada di pikiran? Gitu. Kenapa sih kalau kita perlu ini? Artinya nanti kita bisa mengelompokkan sesuatu yang penting sama apa. Dan nanti mungkin akan membayang juga target jangka pendek untuk semester ini yang itu seperti apa, jangka panjang itu seperti apa.
dalam apapun maksudnya. Jangan Memakan waktu juga kan. enggak terpatokan pada waktu. Misal antum nanti menjabat sebagai apa itu juga termasuk beban karena harus ngurusin apa itu sama masalah. Ini apa ya? Birokrasi. Oke. Sistem juga. Tidur. Ini tidur maksudnya kebanyakan atau jam tidurnya? Dan tidur. Oh, jam tidurnya. Oke, baik. Harusnya kan lebih fleksibel gitu ya. Maksudnya kadang-kadang dia di jam 3 harus sudah ke masjid, tapi kadang yang lain dia bisa pakai waktu tidur di malam untuk belajar. Oke, jadi bisa tuh harusnya spesial ya waktu untuk pakai belajar, tapi kepotong karena memang harus tidur. Oke. Kalau dari sisi yang keinginan, misal nih, antum tetap lakukan, tapi menurut antum itu merupakan dari dasar keinginan atau kesukaan aja. Ya, beban. Iya, tapi sebenarnya karena itu keinginan kan harusnya nggak jadi beban tuh. Ya, tapi sebenarnya yang melakukan sebenarnya manfaatnya juga secara langsung ke pendidikan itu kurang, gitu. Tapi suka, bilang dulu. Coba di sini kita bedakan. Oke. Ini tidur yang terlalu tidur ya. Kalau di hari Ahad mungkin ada kegiatan dari minggu. Ada mungkin yang ini spesiesnya harusnya nggak bisa dipakai. Bisa dipakai rumah untuk pakai hal yang lain gitu. Iya. Oh, di hari Ahad itu memang Ahad paling bebas, jadi tidak susah diberkati. Sebenarnya agak gimana sih bilangnya, guilty pleasure. Kan saya tahu harusnya bisa pakai waktu ini dengan baik, tapi beli di dalam sih. Karena memang mungkin dirasa ya udah ini momennya gitu kan. Oh, sih aku kan. Oke, ini coba saya. Mungkin setelah ini kita bisa masukkan ini juga ke part yang sebelahnya. Apakah ini jadi hambatan atau enggak? Oke. Udah? Kurang satu sih. Sesuatu yang sifatnya memang leisure, memang harus itu bisa dikendalikan gitu. Oh. Yang terakhir, makan. Nafsu. Oke. Ini apa? Spesifikkan dalam hal apa ini? Oke, coba sekarang dari ini. Dari ini kan ada aktivitas yang sifatnya harian. Mungkin antum bisa kurangi lah atau mungkin dijadwalkan. Akhirnya nanti ketahuan, ini sebenarnya penting dan ini penting banget. Ini penting tapi nggak penting banget untuk dilakukan sekarang maksudnya. Akhirnya nanti kepecah. Dari pecahan yang ada itu kita bisa jadikan yang lebih prioritas lagi yang mana. Jadi nanti kita akan pakai lembar yang ini untuk lagi melihat prioritas yang lebih yang mana. Gitu. Coba. Ini kan tadi ada 4 jendela ya. Saya pakai aja dulu. Boleh siap. Biar nanti di situ ketahuan nanti bulan berapa kan? 8. Kalau ini kita nggak bisa jawab apa yang di sini. Menurut kamu silakan. Ini kan memang kalau memang ada hal yang nggak bisa diubah ya berarti otomatis akan memaksa di situ, nggak akan berubah di waktunya. Ini menurut saya. Ini kan nanti kita akan tahu gitu, space kosongnya itu ada di mana. Itu nomor 4 dia ada yang oke.
Oh, tidur di situ. Nah, dari sini kan nanti kita tahu deh hal yang di luar itu ya Jam tidur. fix kan ya. Hmm. Oke, aku masuk ke dalam sini. Tinggal di aktivitas. Oh, betul. Ini mungkin sifatnya kayak baca novel atau apa gitu kan? Lebih ke nafsu untuk prokrastinasi juga. Oh gitu. Benar-benar. Oke. Nah, dari sini kan akhirnya kita lihat nih, ya, kan ada satu yang memang dalam waktu dekat yang sangat dispesifikkan. Coba tadi tulis kebutuhan untuk kita tadi ya, ngomongin dari hasil ini tadi dan peningkatan apa namanya hasil belajar. Akhirnya kita tahu antum untuk di pelajaran matematika, terus ekonomi tadi kan punya untuk lebih ya. Nah, kemudian kita tulis di sini sebagai kewajiban. Jadi kan ada poin di sini MTK dan ekonomi. Itu berarti ada coba anda tulis di sini berarti masuk ke penting dan dalam waktu dekat harus segera dilakukan. Oke. Sebenarnya ini kalau menurut antum ini kan ada part yang memang mungkin harus bisa dikontrol ya. Di sini ada jumlahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 hal yang memang bisa dikontrol. Baik dilakukan atau malah benar-benar kayak diabaikan. Sehingga Anda punya waktu kosong yang lebih banyak untuk kontrol saat ini. Kira-kira dari hal yang penting ini kan ada 6 teoris, 6 keperluan yang memang harus dilakukan dan berdasarkan nilai ini ada hal yang memang harus diperbaiki. Selain ini, kira-kira apa di luar? Tadi kan Anda membuat ke Prancis, bapaknya nanti pendidikan lanjutnya ada Prancis supaya untuk bantu masuk kampusnya kan berarti ada belajar bahasa Inggris. Kira-kira dengan adanya 6 aktivitas yang memang dirasa penting ini masih bisa nggak masukkan bahasa Prancis? Masih. Berarti masuk kemana? Yang penting dekat atau penting jauh? Kira-kira berapa? Menurut saya penting dekat. Penting dekat. Oke. Tinggal kita nanti. Oke. Terus ada lagi nggak kira-kira terkait dengan bahasa atau apa yang dipelajari? Kemungkinan besar ada 2 bahasa lain yang perlu saya pelajari. Apa itu? Mandarin sama BA. Oh, Mandarin sama bahasa. Nah, oke, kalian sama. Kira-kira masih bisa nggak masuk sini? Dengan yang sudah tadi kan kita ngomong bahasa Prancis berarti udah 7. Ini ada masih 2. Kira-kira bisa nggak masuk yang penting dalam waktu dekat atau jauh? Lebih ke masuk penting dalam waktu jauh. Penting dalam waktu jauh. Oke, berarti kan kita ada fokus tempat ini ya. Oke. Kira-kira sekarang kita ngomongin masalah aktivitas yang bisa dilakukan. Yang paling menurut aku bisa dilakukan untuk mengejar dalam matematika, ekonomi, terus bahasa Prancis itu apa? Bentuknya seperti apa? Untuk belajar. Nah, Kemungkinan les mungkin juga bisa di buku untuk dibaca pas lagi waktu yang terlalu sering dari semua itu. oh jadi ketika ini udah mulai kontrol hal yang tidak penting ini kan ya, akhirnya bisa digunakan untuk memakai metode ini. Oke, bisa tuliskan mungkin tadi kan ada MTK, ekonomi, bahasa Prancis. Kira-kira kalau dari slot waktu ini pentingnya ada yang buat dari Senin sampai Jumat. Antum mau taruh di mana? Seandainya memang itu penting. Oh ini saya masukkan di hari ini saya. Gitu. Jadi bahasanya secara satu atau dua dari ini. Terserah. Kira-kira antum nyamannya seperti apa? Gitu. Jadi saya ingin menunggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bisa lebih dari sekali. Bisa. Ini kan antum yang apa aktivitas ya? Tadi kan kita udah bereduksi beberapa tuh.
dengan harap ya. Langsung Ya, mungkin bisa dispesifikkan ya waktunya itu kapan, bulan. Pakailah, kan ada slot kosong itu di apa? sore sama Sore atau sama malam. Itu tulis misal di SPK di sore, malam. mau di malam. Habis itu ini sih malam semua sih ini. Berarti semua malam ya. Karena soalnya saya mandi nggak bisa lama-lama. Ini tadi udah ada Mas Pardu di situ. Nanti bisa lah kita sama perubahan perilaku ya, kita coba lihat. Economics Prancis. Enggak, Prancis masih hari Minggu. Oh, Prancis akhirnya ke Ahad ya. Oke. Terus ada ini, oke. Untuk merasa sama perlu ya, perlu ini ya. Ini hari Jumat ya. Berarti Hari Sabtu ini kalau siangnya juga bebas ya. Ada berapa? ada berapa kelas sampai yang semester ini kan? Oke. Jadi satu dua lagi. Silakan, bagaimana? Nanti kita ada hubungannya, akhirnya aku bisa masukkan nggak hal yang nggak termasuk penting itu ke dalam situ gitu. Atau harus malah memilah lagi. Ini pasti tadi Prancis kan kalau Iya, sendiri. Oke. Ya, di sini kelihatan akhirnya kan prioritas. Nah, setelah melihat kebenaran aktivitas, kan akhirnya tahu ini yang harusnya penting dilakukan dalam waktu dekat yang penting atau jauh ya, yang jauh. Nah, setelah melihat agenda yang seperti ini, kira-kira Anda merasa kayak bebanan masih realistis nggak? Dari sini. Nah, Karena sampai saya ke polisi. kurang itu dalam pengertian harusnya bisa lebih daripada ini atau kelebihan? Harus bisa lebih. Oh gitu. Oke. Kayak mungkin kita menghindari hal yang sifatnya terlalu ambisius ya. Mungkin untuk sekarang kita akan coba di sini dulu. Kalau memang nanti ada perubahan, oh ini bisa dimasuk gitu. Karena takutnya nanti karena dilihat nih dari Senin sampai Sabtu insya Allah ya, jadwal yang sudah terstruktur, tinggal nanti berapa jenis. Mungkin saya bisa gambaran seorang gender dalam tahun ke depan, 4 tahun tambah 6 tahun atau 8 tahun ke depan seperti apa? Udah nggak bisa. Oh gitu. Memang setelah apa namanya lulus harapannya itu memang sampai sejauh itu ya sudah berpikirnya sudah sejauh itu ya. Tinggal nanti memang ada kendala di awal yang kemarin itu, cuman ini akhirnya kita coba dengan skema yang seperti ini supaya nanti bisa lebih ini ya. Ada nggak kesulitan di luar ini sebelumnya? Kira-kira dia kan pemula perubahan tuh yang memang secara pendidikan, ya kan pemula pelajaran dan kedua adalah masalah waktu. Terus kan masalah pendidikannya memang kita sudah jawabkan. Kalau masalah waktu kita udah coba nih hal yang penting dilakukan sama enggak. Ada nggak di luar itu selain dua hal itu? Maaf tadi apa? Di luar hal itu untuk kendalanya ada lagi nggak kira-kira? Kemungkinan motivasi yang tetap membangun itu harus juga konsistensi sih. Kalau konsisten ya. Oke. Ini kan ini bagus nih. Saya suka cara untuk membaginya. Jadi setiap hari itu ada yang dilakukan. Setidaknya itu salah satu cara untuk menjaga konsistensi. Kalau masalah motivasi mungkin kita lihat ya dari hasil. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dan itu memang aktivitas yang penting. Insya Allah nanti kan arahnya akan membantu antum ke depannya seperti itu. Itu ya. Dan ingat hal-hal yang tadi aku sampaikan dalam 5 tahun ke depan itu bisa
tuliskan untuk dilihat di tempat yang paling bisa antum lihat. Itu salah satu cara untuk bisa meningkatkan motivasi. Jadi mungkin ketika capek atau apa, makanya tadi saya bilang untuk yang sekarang kita coba. Takutnya nanti terlalu too ambitious for beginning kan, gitu. Akhirnya capek ya. Mungkin dengan skema yang seperti ini kita coba. Kalau memang nanti kedepannya bisa nambah, kita akan nambah itu. Oke, Jian, bagaimana? Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi? Itu aja sih ya, mulai itu saya mulai itu mungkin bisa bantu juga dari dulu. Bisa, insyaallah. Nah, secepatnya kita mungkin akan agendakan itu ya. Iya. Mungkin untuk sembari kita lihat efektivitas waktu ini, mungkin ada yang perlu kita jadwalkan mungkin yang ke depan ini. Iya. Untuk Nah, kira-kira kita perlu trial errornya berapa lama? Dalam berapa sebulan sekali? Berarti dalam hitungan 2 minggu atau 4 minggu? Kira-kira 4 minggu ya, berarti dalam hitungan sebulan. Oke, baik, insya Allah berarti kita akan jadwalkan dalam 4 minggu ke depan. Kita lihat efektivitasnya apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak. baik. Oke, Jian, alhamdulillah. Kira-kira menurut antum dari sesi sekarang udah terjawab belum tadi pertanyaan itu mengenai tujuan awal antum datang ke sini? Jauh ya, saya gitu. Dan saya pasti yakin antum pasti bisa. Karena pertama, antum udah ada kesadaran dalam diri. Itu modal utama sebenarnya. Ada kemauan, tinggal nanti konsistensi betul. Konsistensi kita bantu bisa untuk kontrolnya, dan untuk yang selanjutnya kita tinggal lihat apa yang kurang atau mungkin ada perkara yang lain. Ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, untuk di akhir saya akan berikan nanti di sini termasuk info konsen di mana nanti memastikan antum untuk kalau ini kerahasiaan gitu. Seperti yang tadi saya awal bilang. Bisa antum bisa isi dulu ya. Baik. Baik, Jian, terakhir ada yang bisa disampaikan? Atau mungkin pertanyaan lagi? Udah sih. Sudah ya? Oke. Terima kasih kamu sudah ada di sini. Kita lihat dalam 4 minggu ya. 4 minggu depan seperti apa. Sukses. Mungkin